yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menyapa Bapak Ibu dengan shalom, damai sejahtera beserta kita semua ya. Selamat hari Minggu buat kita yang hari ini kita merayakan hari Tuhan ya. Tentunya kita tahu bahwa di hari Tuhan, hari yang spesial ini, kita memberikan hati kita yang sepenuhnya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama ya. Sebelum kita kita akan mendengarkan satu pujian ya dari saudara saya, Ibu Murni dari Jerman. Ini pujian liriknya dari dia dia dapat ilham dari Roh Kudus ya, dan ini karangan dari dia sendiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita menikmati. Nah, saya memberitahukan kepada Bapak Ibu, Ibu Murni saat ini kondisinya kurang baik ya, karena suaranya ada kendala, tetapi dia akan mencoba untuk membawa lagu ini untuk kita. Ya, untuk Ibu Murni dipersilakan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki-Nya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Usaha untuk bernyanyi, untuk memuliakan Tuhan. Tentunya saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Murni yang telah menyanyikan lagu Manusia Hina sebagai makhluk hina. Baik, Bapak Ibu, kita masuk dalam doa pembukaan kita akan dipimpin oleh Bapak Kemiri. Silakan Pak Kemiri. Bapa di surga, terima kasih kami anak tebusanmu di Jumsema Adonai. Engkau kumpulkan kami Tuhan dari orang-orang yang hina ataupun yang tidak dipandang dunia. Tapi kami tahu itu ada sesuatu yang berharga. Untuk itu juga kami ingin membagikan buat saudara kami untuk merasakan apa yang sudah kami alami Bapa. Kami rindu Tuhan. Bapa, kami akan mulai ibadah malam hari ini di Indonesia ataupun pagi hari di Amerika. Engkau pimpinlah hamba-Mu yang puji-pujian, Ibu Murni, Ibu Heni moderator, Pak Daniel Palungan sebagai membawa renungan firman Tuhan, dan juga Ibu Hana Dosapat, ataupun saudara kami terlibat baik membacakan pengumuman ataupun yang mengurus IT Tuhan. Bapa, biarlah rohmu, hadiratmu ada di kebaktian kami ini. Kami boleh menjadi saluran berkat buat saudara kami Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu acara ini kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pakailah kami semua, biarlah rema yang lebih dari permata boleh kami dapatkan ataupun saudara kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapak. Kami sambut kebaktian hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk Pak Kemiri yang telah berdoa untuk doa pembukaan. Bapak Ibu, sebelum lagu yang kedua, saya mau umumkan dulu terlebih dahulu ya. Jika ada permintaan doa di live streaming kami, tuliskan di live chattingnya. Nanti dari tim kami akan membacanya. Jika ada doa-doa yang mau didoakan, dengan senang hati kami akan doakan di doa syafaat kami di hari-hari biasa ya. Jadi kami setiap hari itu ada ibadah pagi, dan setelah ibadah pagi kami berdoa syafaat di room ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sungkan-sungkan, tuliskan pokok-pokok doa yang Anda mau didoakan. Nanti tim kami akan selalu mendoakan itu di tempat doa syafaat kami ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan masuk di lagu keduanya dari Ibu Murni yang akan dibawakan dengan pujian bernama Yesus Tuhan dan Allah kami. Ya, kami mempersilakan kepada Ibu Murni untuk menyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan,
terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Murni ya pujian penyembahannya. Sekarang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ibadah yang paling penting kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kami, Bapak Daniel Palungan ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, yaitu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dipersilakan kepada Murni. Kusiapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu.
firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolongku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Amin. Baik, terima kasih untuk Bu Murni yang telah membawakan pujian penyembahannya. Bapak Ibu, persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Untuk Bapak Gembala kami, Pak Daniel, dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama di hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian, ungkapan hati dan buah bibir kami. Betapa Tuhan Engkau ajaib, kami manusia yang hina, Engkau jadikan mulia hampir seperti Engkau. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau supaya kami senantiasa dapat hidup sebagaimana yang Tuhan telah canangkan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, kiranya Roh Kudus mengurapi hati, pikiran, pendengaran kami, dan seluruh jaringan yang kami pergunakan, sehingga dimanapun kami berada, firman-Mu akan menjangkau kami, dan kami jadikan sebagai pedoman untuk kami hidup, baik melayani, mengiring Tuhan, maupun juga untuk berkarya di tengah-tengah ini. Kami berdoa, kami sambut Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya Tuhan, saudara-saudara, selamat malam, selamat pagi untuk mereka. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita semua diberkati Tuhan dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, pada malam ini kita akan membaca firman Tuhan, ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu bahwa kita sebagai orang Kristen itu ada satu panggilan,
ya yang harus kita emban selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, sebelum saya uraikan lebih jauh, mari kita membaca dari Matius pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berkata, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Yang menjadi dasar renungan kita adalah di dalam ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, ini satu perintah yang tidak bisa dipilih, ya, tidak bisa suka atau tidak. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita terikat dengan satu perintah dari Tuhan bahwa kita harus menghasilkan buah. Nah, ini perintah disampaikan oleh Nabi Yohanes kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang pada ketika dia sedang melaksanakan sakramen baptisan di Sungai Yordan itu, maka datanglah orang-orang Farisi dan orang Saduki yang dikatakan banyak, ya, bukan satu dua tetapi banyak. Nah, apa motivasi dari orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu datang memberi diri dibaptis? Oleh karena baptisan itu memang merupakan satu upacara yang diwajibkan bagi orang-orang Yahudi yang sedang beranjak dewasa. Ini yang namanya baptisan tobat. Itu sudah merupakan sesuatu yang diatur di dalam agama Yahudi. Nah, tetapi yang menjadi motivasi dari orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini datang kepada Yohanes untuk menyerahkan dibaptis bukan semata-mata karena mau mengikuti aturan-aturan, ketetapan-ketetapan dari agama Yahudi itu, tetapi ada juga semacam satu keinginan yang terselubung di dalam hati mereka itu supaya mereka jangan dimarahi, jangan dimurkai oleh Tuhan. Jadi sepertinya mereka ini mau memanipulasi praktek keagamaan itu untuk mengelabui Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan, supaya Tuhan berkemurahan. Sepertinya Tuhan itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Nah, ini seolah-olah seperti itu bangsa orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini, sehingga datang untuk mau dibaptis oleh Nabi Yohanes. Tetapi Yohanes berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, jadi saya tidak berbicara di sini soal baptisan, tetapi yang pasti bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini adalah agamawan-agamawan, ya, tokoh-tokoh bangsa Yahudi, tetapi kehidupan mereka itu sama sekali tidak seperti apa yang diajarkan di dalam agama yang mereka yakini. Padahal yang esensi di sini adalah bahwa setiap pengikut-pengikut Yahweh, penyembah-penyembah kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu harus dari dalam kehidupannya menghasilkan buah-buah. Nah, ini yang saya mau tekankan sekali lagi kepada Bapak Ibu, ya. Tetap sebelum saya masuk kepada poin-poin saya pada malam ini, mari kita coba flashback. Bahwa sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di bawah kolong langit ini, di Taman Eden itu secara khusus, Allah di dalam rencananya punya satu program besar. Dan untuk mewujudkan program besar itu, Allah memilih dan menetapkan manusia sebagai mitra untuk mengemban semua amanat, baik amanat kultural maupun amanat spiritual, untuk diemban demi tercapainya tujuan dan rencana Allah itu.
Tetapi kita melihat bahwa manusia pertama gagal untuk mencapai apa yang Tuhan targetkan itu. Kalau saya kaitkan dengan firman Tuhan pada malam ini, berarti Adam dan Hawa tidak berbuah. Karena itu mereka diusir dari Taman Eden. Nah, lalu yang kedua, Allah memilih bangsa Israel. Untuk apa Tuhan memilih bangsa Israel? Kalau kita baca di dalam kisah panggilan Abraham sebagai leluhur daripada bangsa Israel, jelas di situ bahwa ada harapan, ada target yang Tuhan mau capai melalui bangsa Israel, yaitu supaya melalui bangsa Israel maka seluruh dunia akan memperoleh berkat. Dan itu tidak bisa digugat, tidak bisa diprotes, ya, baik oleh Abraham maupun oleh keturunan-keturunannya. Itu ketetapan yang harus dicapai. Tetapi kita melihat sampai kepada datangnya Yesus, sampai kepada kematian Yesus, bahkan sampai kepada keturunan Roh Kudus, ya, yang sekarang ini sedang dirayakan oleh gereja-gereja di berbagai tempat itu, menanti pencurahan Roh Kudus, ya. Itu ternyata sampai pada detik itu bangsa Israel belum maju-maju, belum bergerak selangkah maju untuk mencapai apa yang Tuhan canangkan di dalam kehidupan mereka, dan karena itu Tuhan stop mereka. Kita berhenti sejenak untuk kerjasama. Kamu dulu istirahat, saya akan memilih satu umat baru, yaitu gereja. Itu berarti bahwa sampai pada saat itu bangsa Israel belum mengalami progresif di dalam kehidupan pengiringan mereka kepada Tuhan. Artinya mereka tidak berbuah karena mereka tidak berhasil mengemban mandat amanat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, gereja dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa gereja dipanggil oleh Tuhan? Sama. Panggilan kepada Adam dan Hawa, panggilan kepada Abraham dan bangsa Israel, sama, bahwa gereja dipanggil oleh Tuhan adalah supaya melalui gereja maka rencana dan karya penyelamatannya atas seluruh muka bumi ini itu bisa terwujud. Dan ini sesuatu yang harus kita capai, kita perjuangkan di dalam kehidupan kekristenan kita, supaya dengan demikian kita menghasilkan buah. Nah, ini saya secara global saya mau sampaikan di situ bahwa orang-orang yang berdampak di dalam kehidupannya sesuai dengan rencana dan ketetapan Tuhan, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang berbuah. Nah, jadi firman Tuhan yang berseri, ya, ini seri yang kedua saya sampaikan, bahwa menjadi orang Kristen yang berbuah secara benar di dalam kehidupannya. Nah, ini perintahnya sama. Perintahnya kepada Israel, perintahnya kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ini perintah yang sama kepada saudara dan saya. Kita harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita di dalam hidup ini. Nah, ini topik, ya, orang Kristen yang berbuah secara benar, ya. Suatu uraian secara topikal, ya, ini bukan topikan tapi topikal sebenarnya secara ketik. Nah, bagaimana supaya kita bisa berbuah di dalam hidup ini? Ada kiat-kiat. Yang lalu saya sudah sampaikan 3 kiat bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah dalam hidup ini. Maka pada malam ini saya mau lanjutkan, ada beberapa poin juga yang saya harus sampaikan berdasarkan firman Allah, supaya kita di dalam hidup ini dapat mencapai, meraih apa yang Tuhan telah canangkan bagi saudara dan saya. Jadi kekristenan itu bukan sekedar aktivitas ibadah, bukan sekedar ritual keagamaan, aktivitas pelayanan yang mungkin makin hari semakin padat gitu, ya. Tetapi kekristenan adalah karya kehidupan. Nah, oleh karena itu maka bagaimana supaya kita bisa berkarya di dalam hidup ini, berbuah di dalam hidup ini sebagai orang-orang Kristen, dan buah-buah kita itu benar, maka ini adalah kiat-kiatnya. Yang pertama adalah, pada malam ini, ya, pertama malam ini adalah orang yang menyambut firman dalam hatinya. Kalau kita baca di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-20 berkata, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar
dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ini penganut teologi kemakmuran ini sangat suka ayat ini, ya kan? Karena kalau kita memberi, maka nanti Tuhan akan balas pemberian kita itu dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Kalau saudara memberi 1 juta, maka nanti Tuhan akan balaskan kepada saudara 100 juta. Orang kemudian terobsesi untuk memberi, dan memberi. Padahal 30, 60, dan 100 kali lipat di sini, ini adalah bahasa pertanian. Bahasa pertanian, kalau saudara lulut di YouTube, itu saudara akan melihat di situ bagaimana petani-petani itu berharap supaya ketika mereka menginvestasikan sekian modal untuk mereka tanam di lahan pertanian mereka, gitu ya, itu mereka berharap supaya waktu panen nanti mereka bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Umpamanya 1 hektar sawah di Indonesia diharapkan untuk menghasilkan 7 ton padi. Kalau di Cina, yang saya dengar itu 1 hektar sawah bisa menghasilkan sampai 12 ton padi. Ya, Arab juga sedang mengadopsi sistem pertanian Cina dan mengharapkan di padang pasir tanah Arab itu akan ada sawah dan kemudian menghasilkan juga hasil yang berlipat-lipat sama seperti yang dihasilkan di negeri Cina. Nah, jadi bahasa pertanian itu diadopsi oleh Tuhan Yesus karena memang Yesus ada di daerah pertanian. Nah, bahasa itu mudah dimengerti, mudah dipahami. Bahwa kehidupan kita itu sama seperti tanaman itu. Kita ditanam oleh Tuhan dan diharapkan oleh Tuhan dari hidup kita ini menghasilkan buah-buah. Jemaat menghasilkan jemaat, pendeta menghasilkan pendeta, pemimpin menghasilkan pemimpin. Bisa begitu. Nah, jadi karena itu penekanannya bukan pada 30, 60, dan 100 kali lipat, tetapi bagaimana supaya kehidupan kita ini bisa berbuah. Dan Alkitab mengatakan di sini bahwa orang yang berbuah di dalam kehidupannya adalah orang yang mendengar firman itu, lalu kemudian menyambutnya. Dia mendengarnya secara audio, kemudian di dalam hatinya muncul kepercayaan. Nah, ini saya komparasikan dengan versi firman Allah yang hidup yang berkata, tetapi tanah yang subur melukiskan hati yang benar-benar menerima firman Allah. Yang benar-benar menerima firman Allah. Yang menghasilkan panen yang berkelimpahan bagi Allah. 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari jumlah yang ditanamkan dalam hati mereka. Nah, ini bukan bicara mengenai materi, saudara-saudara. Ini bicara mengenai dampak dari firman yang saudara dengar, saudara percaya dalam hati. Nah, ini apa kuncinya di sini untuk kita berbuah adalah terima, percaya firman itu dengan segenap hati. Ini yang menjadi penghalang, kendala. Mengapa banyak orang Kristen tidak berbuah di dalam kehidupannya adalah karena bagi mereka khotbah di gereja itu ya hanyalah pengisi mata acara liturgi ibadah. Walaupun ada bahasa seperti Bu Eni tadi mengatakan bahwa yang terpenting di dalam ibadah itu adalah firman Tuhan. Betul. Ya. Tetapi kemudian ada sementara orang yang menjadikan khotbah, menjadikan bagian firman Tuhan itu ya tidak lebih tidak kurang hanya sebatas ya pelengkap tata ibadah gerejani. Itu sebabnya gereja tidak berbuah karena firman itu ditabur, tetapi tertabur di pinggir jalan, tertabur di batu-batu, tertabur di semak duri. Padahal di sini Yesus mengatakan bahwa orang yang berbuah di dalam kehidupannya adalah orang yang menyambut firman itu di dalam hati. Saya memberikan satu komparasi di dalam Matius pasal 12 ya, tentang Yesus menyembuhkan seorang yang
tuli bisu itu dan melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Yang sebenarnya dari mujizat itu harusnya orang-orang Israel itu membuka hati. Membuka hati, wah sungguh dia ini adalah Mesias itu. Sungguh ini dia adalah anak Daud yang dijanjikan itu. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-23 Matius pasal 12 itu, di situ mereka masih berdalih gitu loh. Mereka katakan di situ, ia ini agaknya anak Daud. Sudah jelas di depan mata mereka bagaimana Yesus mendemonstrasikan kuasa mujizat. Kemudian bagaimana Roh Kudus juga menyaksikan kepada mereka di dalam hati gitu. Bahwa inilah Mesias yang kamu janjikan itu. Tetapi sampai pada hari itu mereka belum membuka hati, mereka masih berkeras hati dan mereka tidak mau percaya kepada Yesus sang Mesias yang sudah datang untuk melawat mereka, dan karena itu mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Nah, ini bukan ke situ saya mengkhotbahkan, tetapi dari situ kita melihat bangsa Israel itu tegar tengkuk. Firman Allah sampai kepada mereka, firman Allah mereka saksikan kuasa dan mujizatnya di depan mata mereka, tetapi mereka tidak mau membuka hati untuk percaya. Nah, gereja-gereja masa kini, saudara-saudara, ini bahaya yang sangat serius yang sedang dihadapi oleh gereja adalah bahwa banyak pendeta-pendeta di dalam gereja yang tidak lagi mempercayai Alkitab itu seutuhnya sebagai firman Allah. Ya, makanya teolog liberal itu dari dulu sampai sekarang itu terus-menerus menjadi musuh gereja. Dan sekarang ini menjadi musuh saya di dalam pelayanan karena saya mengajarkan bibliologi, saya mengatakan bahwa Alkitab itu firman Allah, Alkitab itu diilhamkan Roh Kudus. Tetapi kemudian ada yang juga dengan suara yang lebih kencang dan mungkin karena penampilannya, kewibawaannya lebih, maka orang lebih percaya apa yang mereka katakan bahwa di dalam Alkitab itu ada mitos. Tidak semua yang dikatakan Alkitab itu, yang tertulis dalam Alkitab itu diilhamkan Roh, tetapi didapatkan dari dokumen-dokumen. Ya, ada lagi yang mengatakan bahwa sebenarnya Korintus itu bukan hanya 2, ya, tetapi ada 4 gitu loh. Nah, jadi bagi dia Alkitab itu masih kurang karena itu masih ada di luar Alkitab kebenaran-kebenaran yang lain. Nah, ini musuh gereja. Nah, ini saya ada di Sema Adonai ini karena beban seperti ini yang saya mau kumandangkan kepada seluruh jagat raya bahwa Alkitab itu firman Allah, dan karena itu terima sambut firman Allah itu, percayai firman Allah itu, dan itulah yang akan menjadi resep jitu untuk membuat saudara bisa berbuah. Tetapi kalau saudara meragukan firman Allah, saudara menganggap remeh firman Allah, maka walaupun saudara adalah orang Kristen kawakan, pengurus gereja yang dihormati, sponsor yang sangat royal kepada gereja, tetapi bukan buah seperti itu yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan harapkan adalah hidupmu itu berubah oleh karena kuasa firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, supaya saudara berbuah, maka percaya Alkitab itu. Saya berkata kepada murid-murid saya, ketika saudara berdiri di atas mimbar, ada 2 entitas di sana. Yang pertama di sana adalah dirimu, dan yang kedua di sana adalah firman Allah. Jangan tonjolkan dirimu, karena dirimu tidak punya daya apapun untuk membawa orang berdosa selangkah lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi firman Allah yang berkuasa untuk mengubah hati dan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Karena itu di atas mimbar, maka firman Allah itu harus diutamakan, ditonjolkan, supaya orang-orang yang berdosa bisa diselamatkan. Nah, karena itu maka saudara-saudara yang ada di Sema Adonai ini, baik jemaat biasa ataupun juga pelayan-pelayan Tuhan, ini saya mau tanamkan kepada saudara, masuk akal atau tidak masuk akal, apa yang Alkitab katakan itu adalah firman Allah yang wajib saudara untuk percayai. Ya, itu keyakinan saya. Karena itu di DCO saya pernah cukup keras berbicara kepada satu mahasiswa bahwa saya tidak membangun iman saya berdasarkan data-data arkeologis. Tetapi saya membangun iman saya berdasarkan perkataan Alkitab.
Ya, mahasiswa itu artinya mental, ya, urusan dia. Saya mau katakan ini kepada saudara, ya, karena memang banyak orang sekarang yang seperti itu, lebih percaya kepada laporan-laporan ilmiah daripada apa yang Alkitab katakan. Dan saya berkata kepada dia, kalau engkau tidak percaya kepada apa yang Alkitab katakan, engkau tidak layak untuk berdiri di atas mimbar dan berkata, saudara-saudara, Alkitab berkata. Ya, kau tidak layak untuk mengatakan itu kepada jemaat dari atas mimbar kalau kau sendiri tidak percaya di dalam hatimu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, itu yang pertama malam ini. Orang yang berbuah secara benar di dalam hidupnya adalah orang yang percaya Alkitab itu dengan sepenuh hati. Nah, yang kedua, masih dari cerita yang sama, ya, kisah tentang menabur. Nah, tapi di Matius pasal 13 ayat yang ke-23, ya, di sini Matius menekankan tentang pentingnya mengerti kitab suci. Markus tadi mengatakan pentingnya percaya, menyambut firman itu dalam hati. Sekarang Matius itu agak lebih meningkat lagi, ya, bukan bertentangan, ya, bukan berlawanan, tetapi ini saling melengkapi. Nah, kemudian ayat yang ke-23 dari Matius pasal 13 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Markus berkata, orang yang mendengarkan firman itu dan menyambutnya dalam hati. Sekarang Matius berkata, orang yang berbuah adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, karena apa? Karena ia mengerti firman Allah, maka ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara-saudara, sini kita melihat bahwa pada satu sisi kita harus percaya Alkitab itu. Masuk akal atau tidak masuk akal, kita harus percaya. Nah, itu landasan. Ya, itu yang namanya presuposisi yang positif untuk melakukan suatu pendekatan terhadap Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Masuk akal, tidak masuk akal, dia tetap firman Allah. Kau percaya atau kau tidak percaya, dia tetap firman Allah. Nah, tetapi kemudian di sini bukan berarti kemudian kita tidak boleh mencoba untuk mengerti Alkitab. Justru orang Kristen yang sudah percaya Alkitab itu sebagai firman Allah seutuhnya dan satu-satunya, orang itu wajib untuk menambahkan kepada iman itu pengetahuan. Itu di dalam Petrus. Tambahkan kepada iman itu pengetahuan. Karena pengetahuan itu yang akan membuat saudara semakin terarah di dalam hidup ini. Perjalanan mengiring Tuhan itu tidak secara emosional, tidak secara asumsi, tetapi perjalanan mengiring Tuhan itu dengan jalur yang jelas. Oleh karena apa? Oleh karena kita mengerti firman Tuhan. Ya, jadi Matius di sini menekankan tentang saudara dan saya betapa penting bahkan mutlak untuk mengerti kitab suci. Nah, ini persoalan lain lagi dari pelayanan saya yang saya temui, saudara, ya. Kalau tadi itu ya teolog-teolog liberal, tetapi di sini saya menemukan di sini ada orang-orang yang begitu rohani tanda petik, sehingga yang penting itu rohaninya, lalu otaknya tidak perlu. Padahal Alkitab mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap jiwamu, yaitu pikiran, dan kasihlah Tuhan Allah dengan segenap kekuatanmu, yaitu perbuatan-perbuatanmu. Nah, bagaimana perbuatan kita itu akan benar kalau kita tidak mengerti landasannya, yaitu firman Tuhan. Karena itu maka Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, sebab itu janganlah kamu bodoh. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Saudara boleh pergi berdoa di bukit doa, ya. Mungkin kalau Pak
Jayapura tadi itu ya bisa naik di pemancar Pak, ya di pemancar itu sepi di atas bikin tenda lalu berdoa di situ, Tuhan nyatakan kehendak-Mu untuk kota tercinta yang aku sayangi ini, Jayapura gitu. Bisa doa. Tetapi saudara-saudara mencari kehendak Tuhan itu, ya ini saya bicara sebagai dosen dan juga sebagai gembala, tidak cukup dengan doa. Untuk saudara bisa mengerti kehendak Tuhan itu, mutlak saudara harus membaca Alkitab dan mengerti Alkitab itu. Ada satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal 8 ya. Ada sida-sida dari Ethiopia yang pergi ke Israel, Yerusalem untuk beribadah merayakan Paskah setiap tahun. Rutin dia lakukan. Nah, ketika dia dalam perjalanan, apakah dia sedang menuju ke Yerusalem atau pulang dari Yerusalem itu saya belum begitu pastikan lagi. Tetapi yang pasti di dalam keretanya itu dia sedang membaca satu bagian dari kitab suci. Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada Filipus, kata Filipus, pergi ke jalan yang bernama Jalan Sunyi. Di situ ada seorang yang harus kau bimbing untuk mengerti kitab suci. Sampai ketika Filipus tiba di orang itu ditanya oleh Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Lalu dia berkata, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku? Nah, jadi saudara-saudara, ini sesuatu kehidupan keagamaan yang ironi gitu loh. Sudah begitu loyal, setia melakukan ibadah-ibadah. Saudara bisa bayangkan dari Ethiopia, Afrika Tengah bagian, ya boleh dibilang Afrika Tengah bagian timur itu, untuk melakukan satu perjalanan darat ke Israel itu berapa lama, saudara? Ya, saya bayangkan kalau Mesir, Israel itu ya berapa kilometer lah saudara yang sudah pernah ke sana itu sudah bisa bayangkan. Nah ini lebih ke selatan lagi dari benua Afrika itu. Tapi dia lakukan itu karena apa yang dia yakini tentang agamanya, apa yang dia percayai tentang agamanya. Namun sangat disayangkan adalah bahwa dia tidak mengerti untuk apa dia pergi merayakan Paskah di Israel. Nah, karena itulah maka Filipus menjelaskan. Dikatakan beranjak dari nats itu, Filipus menjelaskan tentang Yesus Kristus kepadanya. Dan sesudah dijelaskan oleh Filipus, dia mengerti, baru dia berkata, di situ ada air, apa halangannya kalau aku dibaptis? Lalu Filipus berkata, boleh, asalkan Tuhan percaya. Lalu sida-sida itu berkata, aku percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, praktek keagamaan itu akan benar. Praktek keagamaan itu akan efektif. Kalau saudara mengerti landasan Alkitabnya. Kalau saudara tidak mengerti kitab suci ya, sayang. Nah ini makanya saya di kelas-kelas sekolah Alkitab itu saya tekankan di sini. Bahwa kalau jemaat salah memahami Alkitab, kalau jemaat tidak mengerti Alkitab, jangan salahkan jemaat, tetapi salahkan pendetanya, salahkan dirimu, karena engkau tidak mengajarkan Alkitab itu secara benar kepada mereka. Nah, jadi betapa strategisnya seorang pendeta di dalam gereja, karena dialah yang akan mengajarkan kebenaran kitab suci itu kepada umat Tuhan. Tetapi celakalah gereja, celakalah jemaat yang pendetanya adalah orang yang tidak percaya kitab suci dan tidak mengerti kitab suci. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3, ya, ayat 1-nya sudah hafal, dikontraskan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Nah, kata merenungkan di sini itu bersangkutan dengan apa? Merenungkan di sini bersangkutan dengan pikiran. Kita merenungkan firman Allah itu baik ketika kita di jalan, baik ketika kita di tempat tidur, ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berdiri. Itu pikiran kita yang sedang mencerna kitab suci itu. Dan di sini bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Lalu diberikan satu komparasi ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, kebaktian kebangunan rohani itu penting. Kebaktian kesembuhan ilahi, mujizat kesembuhan ilahi itu penting. Untuk pemula-pemula, orang-orang yang baru mau mengikut Yesus. Tetapi bagi saudara yang sudah kawakan di dalam Yesus, ya, seperti orang Toraja, orang Papua, orang Batak, orang Nias, orang Ambon gitu ya, kalau masih menggantungkan imannya kepada kesembuhan mujizat ilahi, berarti saudara tidak bertumbuh di dalam iman saudara. Nah, karena itu maka pada malam ini saya tegaskan kepada saudara-saudara bahwa mari kita menjadi orang Kristen yang bertambah, bertumbuh dewasa. Ya, Ibu Murti katakan to the next level, ya, dari percaya kepada mengerti. Nah, itu. Jadi itu level yang kedua pada malam ini. Nah, yang ketiga, apa kiatnya supaya saudara dan saya itu bisa menghasilkan buah di dalam hidup ini? Itu dikatakan oleh Lukas pasal 8 ayat yang ke-15 berkata, orang yang menyimpan firman dalam hati. Nah, ini ayatnya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Yang ditabur di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, di sini Lukas tidak menyebutkan tentang 30, 60, dan 100 kali lipat. Karena memang itu bukan di situ penekanannya. Penekanannya adalah berbuah. Bagaimana supaya kita berbuah? Menurut Lukas dia berkata, mendengar firman dan menyimpan dalam hati yang baik. Ya, ada peningkatan ini. Markus mengatakan percaya menyambut dalam hati. Matius berkata mendengar dan mengerti kitab suci. Lalu Lukas di sini berkata mendengar firman dan menyimpannya dalam hati yang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan menyimpan dalam hati itu? Dari versi firman Allah yang hidup, sekali lagi saya mau ambil sebagai satu referensi, ya. Sabar saudara-saudara. Ini ada masalah sedikit. Ya. Lupa colok itu baterainya. Ya. Tetapi tanah yang subur menggambarkan orang yang jujur. Orang yang jujur dan berhati baik. Itu sudah sama dengan Markus dan Matius. Mereka mendengar firman Allah, serta berpegang teguh pada firman itu dan menghasilkan buah. Jadi percaya, mengerti, dan kemudian dijadikan sebagai pegangan hidup, tuntunan hidup, pedoman hidup. Semua boleh pergi, tetapi firman Allah jangan pergi. Semua boleh memberikan saran, teori-teori, tetapi bagi saya firman Allah adalah teori kehidupan yang paling baik, yang menjamin bukan hanya untuk sukses di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga untuk sukses di kehidupan sesudah kematian. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah membiarkan firman itu berlalu. Saya akan tetap menjadikan firman itu sebagai landasan hidup, tuntunan hidup, dan pegangan hidup. Nah, orang-orang yang punya komitmen seperti itu terhadap Alkitab, yang akan berbuah di dalam hidup ini. Tetapi kalau sedikit godaan saja saudara sudah tumbang. Teman
Saya minta maaf selalu Pak teman dari Papua tadi itu. Hati saya itu Papua karena saya sangat lama di Papua. Sangat miris melihat saudara-saudara kita itu hanya oleh karena sabun mandi, hanya oleh karena sembako, lalu kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Ini peringatan bagi teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di Papua dan bagi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bahwa saudara-saudara kita yang tadinya percaya kepada Yesus itu sudah banyak yang berpaling. Hanya oleh karena sabun mandi, hanya oleh karena sembako. Nah, mengapa? Oleh karena mereka tidak percaya firman, mereka tidak mengerti firman, dan bagaimana mungkin mereka mau menjadikan firman itu sebagai pegangan kehidupan. Berapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, saya bincang-bincang dengan seorang teman pensiunan jenderal bintang 1. Dia cerita bahwa ada temannya yang satu suku dengan kami, itu dia tinggalkan keyakinannya kepada Yesus, beralih hanya oleh karena mengejar jabatan di kemiliteran. Jadi dia lebih tinggi bintangnya daripada teman yang cerita. Lalu dia berkata sama saya, Pak Daniel bagaimana itu? Saya tanya, bagaimana orang itu? Lalu dia bilang begini, kata teman itu kepada yang cerita sama saya, walaupun saya tidak ke gereja, walaupun saya tidak beragama Kristen, tetapi hati saya Yesus. Dalam hati saya bilang omong kosong. Ya, omong kosong. Karena orang yang betul-betul memiliki Yesus di dalam hatinya, dia tidak akan rela untuk menukar Yesus itu hanya dengan jabatan, hanya dengan kursi yang mungkin 5 tahun lah paling lama gitu ya. Karena di militer itu kan mutasi atau rotasi kepemimpinan itu kan begitu cepatnya. Mungkin hanya bulan saja udah ganti-ganti. Jadi dengan hanya jabatan yang beberapa bulan itu kemudian tinggalkan Yesus. Bagaimana mungkin dia berkata di dalam hatiku ada Yesus? Nah ini saudara, ya. Orang-orang yang dari kecil sudah sekolah minggu, remaja aktif gereja, dewasa menjadi pengurus gereja, tetapi karena tidak berpegang kepada firman, ya itu akhirnya hidupnya busuk, tidak berbuah. Nah, itu sebabnya maka Lukas mengatakan bahwa orang yang berbuah di dalam hidupnya adalah orang yang berpegang teguh kepada firman itu. Ada teman saya, saudara, dia salah satu pejabat yang cukup senior di PT Tambang Timah. Kalau saudara yang ada di Jakarta itu, kantor pusatnya itu ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Gitu. Dia di situ. Nah, menjelang pensiun dari bosnya langsung pada waktu itu, dia dilibatkan teman ini, dilibatkan di dalam event-event nasional dari acara keagamaan saudara kita yang mayoritas itu. Dilibatkan, bahkan diangkat sebagai ketua panitia. Orang Kristen, tetapi diangkat sebagai ketua panitia. Hanya dengan maksud dari bosnya itu supaya dia bisa bertemu dengan menteri kalau ada event-event keagamaan secara nasional dari PT Tambang Timah itu. Nah, suatu ketika, semakin dekat pensiun bosnya ini, dia dipanggil, namanya Pak Amin Iskandar. Pak Amin, dari semua yang saya nilai di kantor ini, senioritas, keahlian, loyalitas, dan kapabilitas. Kau orang pertama yang pantas untuk menduduki jabatan ini. Lalu, tapi ada syaratnya. Kamu harus merubah KTP. Nah, itu kalimat dari Pak Amin Iskandar itu, dia bilang, kamu harus merubah KTP. Oke lah Pak, saya pikir-pikir dulu. Tetapi dia bilang, teman saya ini, dia bilang minggu depan, saya sudah datang dengan surat lengkap pengunduran diri. Bahwa saya tidak mau menerima jabatan itu hanya karena, saya tidak mau merubah agak KTP saya hanya oleh karena jabatan itu. Bagi saya, Yesus lebih dari segala-galanya. Dan karena itu mulai hari ini, saya mengajukan surat pengunduran diri. Saya mau resign. Oh, dia keluar, saudara. Ya, jadi saudara bisa bayangkan, jabatan di depan mata, kursi empuk di depan mata.
dan satu-satunya, no competitor, ya. Tetapi karena dia berpegang teguh kepada keyakinannya bahwa saya tetap Yesus selama-lamanya, maka dia rela meninggalkan perusahaan negara itu, ya. Dia keluar. Memang awalnya saudara dia bingung, kita berdoa di rumahnya, tetapi Tuhan angkat dia menjadi kepala manajer marketing di satu perusahaan garmen yang internasional, sehingga penghasilannya berlipat-lipat kali ganda dibandingkan dengan ketika dia bekerja sebagai pegawai di BUMN. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara, bahwa orang yang berbuah di dalam kehidupannya adalah orang yang berpegang teguh kepada firman. Berpegang teguh di sini bukan hanya seperti tadi itu, tidak berubah agama, tidak menukar Yesus karena jabatan, tetapi juga di dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana saudara menjadikan firman Allah itu sebagai pedoman? Sebagai istri berpedomankan Alkitab, sebagai suami berpedomankan Alkitab, sebagai anak berpedomankan Alkitab. Dan kalau semua unsur-unsur rumah tangga itu berpegang teguh kepada Alkitab, saudara akan melihat bagaimana rumah tangga saudara itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi sayang bahwa di dalam rumah tangga itu ada banyak orang yang tidak mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, yang keempat pada malam ini yang saya sampaikan kepada saudara adalah orang yang berbuah kiatnya harus hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu. Nah, jadi ini rumus, ini kiat yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana supaya berbuah di dalam kehidupan ini, maka hidupnya itu harus kudus. Percaya firman, mengerti firman, berpegang teguh kepada firman, dan sekarang menjaga kehidupan supaya senantiasa kudus. Nah, ini saudara-saudara, barang langka di dalam gereja sekarang ini. Ya, barang langka. Saya pergi berkeliling di beberapa daerah-daerah Kristen di Indonesia. Ya, kampung saya sudah tidak mau ngomongin lagi, tetapi kampung-kampung lain. Saya lama di Papua. Orang Kristen di Papua itu ya minum-minum itu sesuatu yang biasa, mabuk-mabuk. Kadang pulang dari kantor mau ke rumah tetapi tidak sampai di rumah karena apa? Karena sudah jatuh di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan karena tidak bisa lagi membawa kepalanya yang sudah sempoyongan akibat dari minuman-minuman keras itu. Di Manado gimana? Di Tanah Batak bagaimana? Saya sudah jalani. Jadi ini harus berbeda, dan satu arah perbaikan adalah bagaimana supaya di dalam gereja itu ada kekudusan. Pengurus-pengurus gereja sekarang sudah tidak takut berbuat dosa, gonta-ganti istri. Pengurus gereja sudah tidak takut dosa, korupsi uang gereja. Saya ketemu di penjara, saya melayani ada tim kami melayani 10 penjara di Jabodetabek ini, dan saya ketemu satu di penjara, seorang pendeta pembantu yang kemudian dia cerita bahwa dia masuk di penjara itu oleh karena kasus keuangan. Nah, setelah saya selidik, itu ada pendeta yang dirugikan gerejanya itu 8 miliar oleh karena dia dipercaya sebagai bendahara, tetapi kemudian kepercayaan gereja itu dimanipulasi untuk memperkaya diri, dan 8 miliar uang gereja itu masuk ke dalam kantong pribadi. Ini kekudusan tidak ada di dalam gereja. Pendeta di Indonesia, sudah ada nonton beberapa waktu yang lalu. Dia gembala sidang, pendeta besar, tetapi 17 tahun hidup di dalam perjinahan di dalam rumahnya sendiri. Najis hidup ini. Bagaimana orang Kristen yang seperti itu bisa berbuah? Nah, karena itu maka Yesus berkata,
orang yang berbuah akan lebih dibersihkan lagi supaya lebih banyak berbuah. Jadi pohon itu perlu dibersihkan. Ya, ini saudara luliklah di YouTube itu bagaimana peta pertanian anggur itu di Eropa ya, di Italia, di Swiss, ya, di Israel sendiri. Bagaimana itu? Supaya dia lebih banyak berbuah, maka salah satu teknik yang harus dilakukan adalah pemangkasan ranting-ranting yang tidak produktif. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-17-18, Tuhan Yesus berkata, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi, buah yang baik tidak mungkin tanpa pohon yang baik. Kehidupan Kristen yang kudus, kehidupan Kristen yang suci, itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat yang ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi pohonnya itu perlu diperbaiki, perlu dikuduskan, perlu disucikannya. Itu apa di situ? Adalah hidup saudara dan saya perlu disucikan, perlu dibersihkan, perlu dikuduskan, supaya dengan demikian saudara dan saya bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan. Nah, jadi itulah 4 hal pada malam ini yang saya sampaikan. Kiat untuk saudara bisa berbuah, yang pertama adalah percaya firman itu. Masuk akal atau tidak masuk akal itu nomor 2, tetapi sambut firman itu dengan segenap hatimu. Yang kedua, berusahalah untuk memahami, mengerti kitab suci itu. Sulit atau berat, berjuang. Kalau tidak bisa, tanyakan kepada gembala sidang, tanyakan kepada orang-orang yang lebih mengerti, supaya jangan sampai saudara salah mempraktekannya dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga adalah berpegang teguh. Nah, akan ada banyak godaan, akan ada banyak tantangan. Dan dari dalam gereja sudah banyak sekali yang tidak disadari oleh jemaat, dan ini saudara mesti hati-hati. Poin kedua, rahasianya. Kalau mengerti kitab suci, saudara bisa menolak dan bisa menghindarkan diri dari penyesatan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta liberal tadi itu. Dan yang keempat adalah hiduplah di dalam kekudusan. Nah, kiranya firman Tuhan pada malam ini dapat menjadi berkat bagi saudara dan saya, sehingga hidup saudara itu bisa mencapai apa yang Tuhan targetkan, menghasilkan buah, berdampak bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang sudah memberikan kepada kami satu target yang harus kami capai di dalam hidup ini. Kami diciptakan Tuhan untuk tujuan yang pasti. Kami diselamatkan Tuhan untuk tujuan yang pasti. Dan pada malam ini kami sudah diberikan oleh firman Allah kiat-kiat untuk bisa melangkah maju meraih apa yang Tuhan canangkan itu. Dan kan itu Bapa, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu malam ini kami semakin mengerti dan kami semakin giat untuk melakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa berterima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, makasih banyak Pak Daniel, firman Tuhan yang sangat memberkati hidup kita semua ya. Sebentar saya masih tutup pintu. Ada suara feedback saudara-saudaraku, maaf ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana iman yang harus, iman yang berkualitas, kita dituntut supaya kita berbuah ya. Tadi Pak Daniel sudah menekankan 4 poin tadi. Bapak Ibu ada baiknya nanti untuk mengulangi kembali, kalau belum sempat mencatat, tolong dicatat, ini dipegang baik-baik. Memang sebagai umat Tuhan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan ya. Baik teman-teman semua, untuk saat ini akan dibawakan doa syafaat oleh Ibu Hana, dan saya minta dengan hormat untuk saudara kekasih saya Ibu Hana untuk memimpin kita di dalam doa syafaat.
Terima kasih Ibu Heni. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah ya dan amin dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah suara kenabian-Mu ini Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus ke seluruh bumi, di mana dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, telinga-telinga boleh dibukakan, mereka boleh mendengar, ditanam di ladang hati yang subur, dan biarlah berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami yakin dan percaya firman itu akan menjadi nyata dalam pelayanan kami, dalam pribadi kami lepas pribadi. Berkati hamba-Mu Pak Daniel Palungan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengcover melindungi hamba-Mu ini dengan seisi rumahnya. Biarlah kebutuhannya Engkau cukupkan. Dan Engkau Tuhan Yesus Kristus menambahkan hikmat pewahyuan kepada hamba-Mu. Kesehatan beliau ada di dalam tangan-Mu. Dan biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala berkat-berkat dari utara, selatan, barat, timur, pusat, masuk ke perbendaharaan hamba-Mu ini, apapun yang dibutuhkan beliau, kami yakin dan percaya Engkau akan mencukupkan tepat pada waktunya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa saat ini untuk bangsa kami. Engkau berkata dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mintalah bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu, menjadi milik pusaka-Mu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bangsa kami, Shalom-Mu turun atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang tersebar dimanapun, di benua manapun berada, biarlah Engkau mengcover, melindungi mereka dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mereka mengasihi, mencintai bangsa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa kami terlukis di telapak tangan-Mu. Tembok-tembok bangsa kami berada di ruang mata-Mu. Orang-orang yang membangun bangsa kami, biarlah berdatangan dengan segera. Orang-orang yang merombak dan ingin meruntuhkan bangsa kami, Engkau singkirkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tidak mau Tuhan, NKRI ini terpecah belah. Karena apa yang sudah dibangun oleh Bapak demokrasi bangsa ini, yang dengan bersusah payah meneteskan darah mereka agar kami merdeka. Biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, bagian kami hanyalah berdoa. Bagian kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus memohon belas kasihan-Mu agar Tuhan, terutama Tuhan, ini waktunya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena panggilan bangsa Indonesia adalah besar. Menjadi burung buas dari timur itu. Yang akan Tuhan Yesus Kristus bangkit menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini. Negara kepulauan yang sudah Engkau pilih. Dunia boleh resesi saat ini. Tapi kekuatan doa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau tetap menjaga Indonesia dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Krisis-krisis apapun kami tolak dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami perkatakan Shalom-Mu atas pulau-pulau, atas kota-kota, atas jiwa-jiwa. Dan Engkau yang menerobos yang tidak bisa diterobos oleh kami. Bagian kami merendahkan diri, memohon Engkau Tuhan Yesus Kristus menambahkan jiwa-jiwa di bangsa ini. Karena sesuai firman-Mu, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian atas doa dari tempat ini. Sekarang telah Kupilih dan Kukuduskan rumah ini, agar namaku tinggal di sini sampai selama-lamanya.
Biarlah itu terjadi bagi bangsa kami. Pertobatan jiwa-jiwa dari orang-orang yang sudah percaya menghasilkan buah yang luar biasa, sehingga bangsa kami menjadi yang terkecil akan menjadi kaum yang terbesar. Bangsa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus menghargai anak-anak-Mu, menerima anak-anak-Mu, sehingga posisi-posisi penting dalam nama-Mu Tuhan Yesus, baik di lembaga kepresidenan, di legislatif dalam nama-Mu Tuhan Yesus, MPR, DPR, baik di TNI, Polri dalam nama-Mu Tuhan Yesus, di marketplace, di bidang apapun di bangsa ini Tuhan, seni budaya, pendidikan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, semuanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, akan muncul anak-anak-Mu, tapi mereka tetap mempunyai hati dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang mempertahankan iman mereka, yang tidak menjual iman mereka. Mereka akan Tuhan Yesus mereka akan dalam nama-Mu Tuhan Yesus melakukannya dengan setulus hati, melakukan demi kepentingan orang banyak. Biarlah itu boleh terjadi. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, di sisa kepemimpinan Presiden kami, Pak Jokowi dengan jajarannya, Tuhan tolong, agar di sisa pemerintahan ini, Tuhan boleh menolong kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bagian kami menopang di sisa pelayanan Presiden kami, boleh berakhir dengan baik. Kami tolak apapun kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan, kami tolak dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga sisa pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga Tuhan, pemilu yang akan diadakan tahun depan, tongkat estafet itu boleh berjalan dengan baik, karena tangan-Mu yang kuat gagah teracung berada di setiap Tuhan, di KPU, di TPS-TPS, orang-orang yang takut dan gentar akan Engkau boleh ada di situ. Sehingga suara yang adalah isi hati dari bangsa ini boleh benar-benar menjadi nyata. Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami tolak segala kerusuhan, kami tolak segala pemecah belah, sehingga yang terpilih akhirnya Tuhan bisa menerima, yang kalah menerima dalam nama-Mu Tuhan Yesus, karena semua berjalan sesuai dengan aturan. Tuhan, biarlah Tuhan keadaan bangsa kami boleh berjalan dalam nama-Mu Tuhan Yesus dengan baik di semua aspek kehidupan. Korupsi Engkau hancurkan, patahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kolusi, nepotisme, semua boleh dicegah. Apa yang sedang Tuhan kami dengar berita-berita saat ini, kami tahu itulah kuasa doa. Sehingga korupsi-korupsi itu Tuhan, para koruptor itu boleh ditangkap. Dan uang itu dikembalikan kepada bangsa ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Boleh pembangunan berjalan lancar. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, lapangan-lapangan pekerjaan boleh terbuka karena dana-dana itu dikembalikan dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk para gereja-Mu Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan tadi Tuhan, jauhkanlah dari anak-anak-Mu. Kembalikan cinta mula-mula mereka kepadamu Tuhan. Kembalikan mereka percaya bahwa firman-Mu Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu itu bukan dongeng semata, tetapi itu sungguh-sungguh terjadi, bisa dibuktikan. Karena sampai saat ini kami boleh mendengar bahkan orang yang mati pun bisa Engkau hidupkan.
orang yang buta dicelikan matanya, orang yang lumpuh berjalan, orang yang sakit penyakit apapun, karena kekuatan iman dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi. Karena Allah kami bukan Allah yang buatan tangan, tetapi Allah yang sungguh hidup, yang mendengar doa dan seruan kami. Kami melihat apa yang terjadi di bangsa kami, sungguh Engkau melakukan perbedaan. Begitu banyaknya Tuhan anak-anak-Mu yang bangkit berdiri, naik ke menara-menara doa. Biarlah Tuhan, apa yang terjadi pada hamba-hamba-Mu, kembalikan Tuhan, sadarkan mereka Tuhan. Bagian kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami tahu tidak mudah menjadi pemimpin, menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Engkau. Karena iblis tidak suka, iblis ingin selalu menjatuhkan anak-anak-Mu. Bagian kami para pendoa, bagian kami jemaat dalam nama-Mu Tuhan Yesus juga yang melayani. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Tuhan Yesus ada covering perlindungan-Mu Tuhan, khusus buat hamba-hamba-Mu. Karena kami memang harus saling topang menopang, karena kesatuan tubuh Kristus itu sungguh ada. Kami boleh saling menghormati. Yang menjadi imam atas gereja, kepala atas gereja adalah Engkau. Walaupun pelayanan kami berbeda-beda dari denominasi apapun, tapi kami saling menghormati satu dengan yang lain. Kami mengerti apa yang dilakukan oleh gereja demi gereja dengan perbedaan apa yang denominasi itu. Tapi itu Tuhan untuk memperlengkapi, untuk membuat semakin luas kerajaan-Mu boleh terjadi di bangsa ini. Sehingga panggilan yang terjadi untuk bangsa kami satu saat boleh menjadi nyata. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mereka dicukupkan segala kebutuhan sandang pangan mereka. Keluar masuk mereka ada di dalam tangan-Mu. Jadikan Tuhan Yesus Kristus anak-anak-Mu menjadi kepala bukan ekor, naikkan turun, jadi pemenang bukan pecundang. Biarlah 10 orang dari berbagai bangsa bisa megang punca-punca jubah seorang Yahudi, dan kamilah semua Yahudi-Yahudi rohani itu, sehingga jiwa-jiwa itu, karena itulah amanat agung oleh Engkau, bahwa kami harus menginjil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu boleh kami lakukan melalui pelayanan, bahkan termasuk pelayanan Sema Adonai, dan pelayanan yang sama saat ini yang begitu marak, yang kami tahu itulah cara-Mu Tuhan Yesus untuk merangkul jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka kembali, bahkan domba-domba yang tersesat boleh dikembalikan Tuhan Yesus Kristus, karena Engkaulah yang mengumpulkan kambing dan domba dalam satu kandang. Bagian kami berdoa, bagian kami terus meminta belas kasihan-Mu. Bagian kami adalah Tuhan melakukan dengan setulus hati kami. Karena kami tidak mau pada akhirnya Engkau berkata Engkau tidak mengenal kami pelaku kejahatan. Kuatkan dan teguhkan hati kami, buat kami setia sampai akhir. Dan secara khusus pelayanan Sema Adonai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami yang terlibat di dalamnya semakin rendah hati, semakin meninggikan Engkau. Kami unity satu dengan yang lain dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bila yang satu lemah, kami akan menguatkan. Bila yang satu menderita, kami mendoakan. Bahkan inilah menjadi panggilan kami. Kami mengucap syukur biar melalui channel-channel YouTube yang dikumandangkan, jiwa-jiwa yang letih lesu beban berat bersegera menghubungi kami, dan kami Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita akan mendoakan jiwa-jiwa ini agar apapun persoalan pergumulan mereka, mereka boleh Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Bagian kami meninggikan Engkau, bagian Ya, mungkin dia terhilang ya. Saya akan teruskan doa syafaatnya untuk
pokok doa yang berikutnya ya. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah mendoakan negara kami dan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami saat ini kami bersyukur bahwa setiap gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di ibadah online ini. Kami terus membawa mereka apabila mereka ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka ya Bapa, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka ya Bapa di dalam nama Yesus. Begitu juga orang yang membutuhkan pekerjaan juga Engkau memberkati mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan Tuhan untuk mencukupi finansial mereka. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa untuk adik rohani kami di sini, Ibu Alfia ya Bapa yang sedang mengandung, biarlah terus Bapa kandungannya Engkau berkati ya Bapa sehingga anak dalam kandungannya anak yang takut akan Tuhan dan proses persalinan dapat berjalan dengan lancar. Kesehatan kepada Ibu Alfia Tuhan, biar dia terus Tuhan kuat di dalam kehamilan pertamanya ini. Berkati suaminya, berkati keluarga ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi mungkin Sister Hana terpental, mungkin sinyalnya ya. Dan saat ini kita akan dibacakan oleh... Baik, saya yang bacakan ya. Bapak Ibu, baik, persembahan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXXXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh, 20.000 menjadi 20007. Selanjutnya, pengumuman kepada Bapak Ibu ya, mulai minggu depan ya ibadah online kami akan berubah jamnya. Yang sekarang diadakan jam 19.30, tetapi untuk minggu depan, mulai minggu depan, ibadah online akan berlangsung setengah jam lebih awal. Jadi jam 19 WIB waktu Indonesia Barat ya. Nah, kalau untuk Indonesia Tengah itu 2 jam setelahnya. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan jam ibadah kami nanti mulai minggu depan akan bergeser. Ada pengumuman lain Bapak Ibu. Setelah kita selesai ibadah ini, ada pengajaran firman yang akan disampaikan oleh Pak Erben. Jadi Bapak Ibu boleh tetap stay di sini mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Erben. Dan teman-teman semua, mari kita mendengarkan pujian terakhir yang akan dibawakan oleh Ibu Murni. Pujiannya Yesus Tuhan dan Allah kami. Dipersilakan. Ku tahu pribadimu, rasa aman hatiku. Ku tahu kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintahmu, sejahtera hidupku. Masa depanku kau jamin selalu. Masa depanku kau jamin selalu. Bukan hanya karya dan ciptaan ku kagumi dalam hidupku. Namun hasrat hatiku tuh lebih lagi mengenal dalamnya hatimu. Ku mau selalu haus akan firman,
jiwaku menantimu. Ingin ku capai kehendakmu, agar selalu dalam rencanamu. Semakin ku tahu pribadimu, rasa aman hatiku. Ku tahu kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintahmu, sejahtera hidupku. Masa depanku kau jamin selalu. Masa depanku kau jamin selalu. Bukan hanya karya dan ciptaan ku kagumi dalam hidupku, namun hasrat hatiku untuk lebih lagi mengenal dalamnya hatimu. Ku mau selalu haus akan firman-Mu, jiwaku menantimu. Ingin ku capai kehendak-Mu, agar selalu dalam rencana-Mu. Semakin ku tahu pribadimu, rasa aman hatiku. Ku tahu kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintah-Mu, sejahtera hidupku. Masa depanku kau jamin selalu. Semakin ku tahu pribadimu, rasa aman hatiku. Ku tahu kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintah-Mu, sejahtera hidupku. Masa depanku kau jamin selalu. Masa depanku kau jamin selalu. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Murni. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan jam 19 WIB waktu Indonesia, WIB ya. Dan untuk Wita dari Papua itu akan menjadi jam 21 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.